Kalau tingkat validitas data ya, karena ini bukan dicatat oleh satu orang, satu keluarga, tetapi semua keluarga ini banyak yang mencatat, gitu. Sehingga saling mencatat ini seperti kalau di hadis itu mutawatir ya. Mutawatir itu adalah sesuatu hadis yang derajatnya kan tinggi karena diriwayatkan bukan hanya satu orang, banyak orang. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Yang ngomong bukan anak, yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robito Alawiyah. Mau protes ke Robito, ayo. Karena catatan juga dicatat di keraton, itu kan lembaga resmi legal, gitu ya. Karena berkaitan dengan dinasti, begitu ya. Karena berkaitan dengan silsilah dinastinya, gitu. Sehingga catatan itu sebuah institusi state negara. Gitu. Ini tentang Sunan Giri misalkan ya. Yang mengganti Sunan Giri adalah Panembahan Sidomargi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hanan Ihsan. Ingin menanggapi isu yang berkembang akhir-akhir ini tentang apakah Wali Songo ini ke bawahnya memang tidak ada catatan. Keturunan Wali Songo ini mencatat silsilah tiap generasi ke generasi. Hanya memang di luar mungkin berkembang seakan-akan keturunan Wali Songo tidak mencatat itu, karena untuk mencatat silsilah ini ada syarat-syarat khusus. Dan pencatatan silsilah itu sudah dimulai sejak masa Sunan Ampel. Jadi yang mencatat pertama silsilah keturunan Wali Songo itu adalah Raden atau Syekh Suluki atau Syekh Suluki. Beliau adalah menantu daripada Sunan Ampel sekaligus ponakannya. Jadi Suluki ini yang mencatat pertama, yang diperintahkan pertama untuk mencatat keturunan daripada Wali Songo. Jadi beliau itu anak daripada Raja Pandita Gresik. Raja Pandita ini kan kakaknya Sunan Ampel, dia punya anak Kiai Suluki atau Syekh Suluki. Kemudian dinikahkan dengan putri dari Sunan Ampel, jadi menikah sepupu. Nah, beliaulah pencatat pertama daripada silsilah keturunan Wali Songo. Ya sejak Syekh Suluki itu. Karena kan pencatatan silsilahnya sejak Syekh Suluki itu. Beliau makamnya ada di Nganjuk. Sekarang kayaknya sudah bagus bangunannya. Gitu. Nah, kemudian setelah Syekh Suluki itu dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Sampai kemudian sekitar abad 1700-an itu dibentuklah tim 12 gitu ya. Untuk mencatat silsilah keturunan pada para Wali Songo. Nah, pencatatan ini ada dua ya, di dua kalangan. Yang satu di kalangan kiai, yang satu di kalangan keraton. Yang ada di dulu kalau setelah Demak, kemudian Pajang, kemudian Mataram pecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Tetapi juga dari kalangan kiai juga mencatat silsilah itu. Kalau tingkat validitas data ya, karena ini bukan dicatat oleh satu orang, satu keluarga, tetapi semua keluarga ini banyak yang mencatat, gitu ya. Bahkan Wakila ada tim khusus 12 orang, gitu ya, 12 orang yang mencatat silsilah, gitu ya. Sehingga saling mencatat ini seperti kalau di hadis itu mutawatir ya. Mutawatir itu adalah sesuatu hadis yang derajatnya kan tinggi karena diriwayatkan bukan hanya satu orang, banyak orang, gitu ya. Sehingga kalau saya mencatat salah di sini pasti akan di cross check dengan catatan yang lainnya, begitu. Jadi tingkat validitas datanya itu insya Allah tidak diragukan. Yang mencatat ini bukan hanya kalangan kiai, gitu ya, tetapi juga keraton, gitu ya. Dan yang dicatat ini ya begini ya, untuk validitas datanya, yang dicatat ini adalah bukan hanya laki-laki ke atas, bukan, tetapi ini istrinya siapa, saudara istrinya siapa, terus dengan pasangannya semuanya, dengan anaknya jumlahnya berapa ditulis semua, terus anaknya itu menikah kemana dicatat semua. Oleh sebab itu, karena ini mencatat bukan hanya jalur laki-laki saja, tetapi perempuan juga dicatat, anak keturunan yang perempuan dicatat, dan saling kawinnya itu dicatat, sehingga ini adalah sebuah buku besar yang validitasnya insya Allah tidak diragukan lagi, begitu ya. Dan memang ada sebagian anak cucu Wali Songo yang kemudian mastur ya, tetapi mastur ini bukan tidak ada catatannya, bukan ya. Begini ya, ada banyak motif gitu ya. Di antaranya adalah karena yang megang catatan itu penjajah Belanda itu adalah sangat suka ketika melihat sejarah gitu ya, mengkaji sejarah gitu ya. Sisi positifnya memang itu ya.
Contoh misalkan merawat candi yang ada, Borobudur dan lain sebagainya. Itu kan penemuan-penemuan di zaman Belanda. Bagaimana keseriusan Belanda untuk menghargai warisan-warisan nenek moyang begitu ya. Termasuk juga ketika mendengar ada catatan-catatan kuno akan dikejar oleh Belanda. Sehingga keluarga-keluarga yang memegang catatan-catatan kuno itu dia harus memastikan diri. Kalau tidak begitu maka ini akan catatan-catatan kuno ini akan dibawa oleh Belanda sebagai bahan kajian. Memang akan ada manfaatnya manuskrip itu terselamatkan, tapi kita tidak akan punya apa-apa gitu, tidak bisa mengkaji gitu ya. Begini ya, karena catatan juga dicatat di keraton, itu kan lembaga resmi legal gitu ya. Karena berkaitan dengan dinasti begitu ya. Karena berkaitan dengan silsilah dinastinya begitu. Sehingga catatan-catatan itu sebuah institusi state negara gitu ya. Nah, jadi contoh misalkan ya, lembaga yang akhir-akhir ini aja ya, yang hampir Indonesia merdeka aja. Itu dulu ada namanya ini loh, Ishakiyah namanya ya, Robito Ishakiyah, Al Ishakiyah. Nah itu berpusat di gurunya Pak Karmo, bahkan yaitu di daerah Cempu sini, daerah Cempu atau yang terkenal dengan Kiai Munir Cempu. Itu ada Robito Ishakiyah. Itu didirikan di zaman Belanda. Itu yang akhir ya. Itu mungkin lebih awal daripada Robito Alawiyah kalau nggak salah. Sebetulnya sudah ada, tapi karena begini ya, keturunan Wali Songo itu lebih nasib untuk nasab, bukan nasab untuk nasib gitu ya. Jadi keturunan Wali Songo itu pamali gitu untuk berbicara nasab, sehingga mereka lebih memikirkan nasib daripada nasab gitu ya. Jadi mencari nasib dulu, bagaimana dia bisa sukses, baru dia untuk kepentingan nasabnya, berbakti kepada leluhurnya, mencari nasab. Nah bukan kita mencari nasab untuk nasib, mengetahui nasab kita untuk bangga-banggaan, ini loh saya keturunan Wali Songo, mencari, bukan. Bahkan kemarin ya berbicara kepada validitas ya, selain juga manuskrip juga kita mencoba menggunakan keilmuan modern ini ya, uji genetik. Dan keturunan daripada Ki Munir Cempu ini ada yang sudah tes DNA dan haplogrupnya J malah, dan kode SNP-nya itu menandakan ada keturunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya secara manuskrip, uji genetik, tes DNA juga begitu ya. Dan sudah banyak ini yang keturunan Wali Songo yang mulai tes DNA ya. Mereka ya berani bertaruh, kalau memang iya, kalau enggak ya siap-siap ya berarti bukan. Berarti jalur perempuan gitu. Banyak sekarang yang sudah positif. Ada sekarang ya. Jadi yang kebetulan kami ikut di dalamnya adalah Naqaba Ansab Aulia Tis'ah, atau disingkat dengan NAAT gitu. Ada. Dan Naqaba Ansab Aulia Tis'ah ini konsen kepada mencatat silsilah keturunan para Wali Songo. Jadi Wali Songo sementara ini kita membahas dari Wali Songo ke bawah gitu ya. Bukan Wali Songo ke atas. Sementara Wali Songo ke atas ya biarlah masih di dalam ranah pencarian begitu ya. Ya walaupun ada beberapa nakobah yang sudah menemukan begitu ya. Tapi itu nakobah luar itu yang mempunyai datanya gitu ya. Sehingga kami masih fokus ke bawah gitu. Ke depan ya insya Allah dengan beberapa kajian mungkin kita akan juga ke atasnya gitu. Walaupun di data-data kami lengkap begitu ya, tapi kami masih serius ke bawah gitu ya. Kalau ke atas nyambung kepada Rasulullah kan yang penting itu kan ke bawah begitu ya. Karena karena ke bawah itu adalah berkaitan dengan silaturahim. Ditulis di sekitar abad 17 akhir lah. Jadi karena kalau kita melihat ini salah satunya ini yang agak terakhir ya. Ini di zaman generasi keempat lah, di atas saya gitu ya, yang melahirkan pondok pesantren Al-Qarobiyah, juga Alisani gitu ya. Jadi generasi keempat di atas ini contohnya, ini memakai kertas, ini kan bisa dicek gitu, karena ini memakai kertas Pro Patria begitu ya, Pro Patria. Contoh ini misalkan, ini kan dari Nabi Adam ini silsilah dari Nabi Adam. Dan Abdullah datang Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dikatakan anak Wali Songo tidak mencatat silsilah, ya enggak dong, karena ini pesannya. Barang siapa yang mencatat silsilah anak Wali Songo maka pahalanya begini. Tetapi catatan ini tidak boleh diketahui oleh generasi yang muda selama belum menjadi
orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi silsilah itu baru boleh diberitahu ketika sudah menjelang dewasa, sudah menjadi orang baik-baik. Kalau masih anak-anak tidak boleh. Makanya anak-anak masih belum boleh mengetahui gitu ya. Ini tentang Sunan Giri misalkan ya. Yang mengganti Sidogiri adalah Panembahan Sidomargi. Sidomargi ini karena Sunan Dalem itu setelah menjabat menjadi raja gitu ya, beliau uzlah begitu ya, resign dari raja kemudian lami-lami surut Sinuwun Sidomargi kang anggotesi kratoni Sinuwun Prapen, kemudian diganti oleh Sinuwun Prapen. Ini silsilah contoh. Sinuwun kawistu aputra saking garwa Patmi. Ini dari istri pertama lelimo, ada 5, yaitu Panembahan Emas Witono, Panembahan Elor, Panembahan Dukut, yang perempuan Pak Pangeran Arukan lan Pangeran Alukan. Nah ini putra saking garwa Anom, dari istri yang kedua. Istri muda. Panembahan Wewungkul. Nah, ini Panembahan Wewungkul. Tinuburaken ing kulone Bengawan Bonokromo. Panembahan apa? Bonokromo itu sekarang menjadi Wonokromo. Sunan Bungkul. Nah, jadi kita kan dulu nggak tahu siapa Sunan Bungkul itu ya. Ya, jadi ini manuskrip kuno ini dikatakan adalah putra dari Panembahan Sinuwun Kawistu, dari istri yang kedua Sunan Bungkul itu. Nah, ini dikuburakan ing kulone Bengawan Bonokromo. Jadi dulu nulisnya Bonokromo gitu. Ini contoh yang generasi mulai abad 17 ke Banyu Ayu. Nuli agarwa malih saking desa Sokah. Ini ke Abdul Adim ya. Ini anak-anaknya dari istri yang ke berapa ini? Yang kedua dari desa Sokah. Mempunyai anak Nyai Sekar Bungo, Kiai Mohari, Kiai Nawa, Kiai Batokolong, Kiai Tafsir. Terus tiap nama ini anak-anaknya dicatat semuanya di sini. Tafsir Kiai Ahmad ini semuanya bilang jejer. Ini Kiai Saliman, Aputra Benjur Saliman, ing Morkolak, ada di Morkolak. Aputra Modin ing Angsokah, ora duwe anak putu. Nah, kalau tidak punya anak keturunan ditulis ora duwe anak putu. Ya, Absa Morkolak. Ini sebenarnya. Nah, ini contoh ini ya, validitas data ya. Kitab ini kan dari grupnya ayah saya, tetapi mencatat dari grup ibu saya, gitu ya. Ini kakek apa namanya? Kakeknya ibu masih dicatat di sini, tapi masih kecil ini. Ini. Ini Pentera Abdul, yaitu Anduni Putra Papat, Nyai Badriyah, Pentera Kafi, Pentera Ismail, Nyai Seliman. Nah, ini yang ke bapak nanti. Pentera Ismail ini ke bapak. Jadi satu keluarga ini mencatat keluarga yang lain begitu ya. Jadi validitas datanya itu. Jadi ini catatan yang kuno begitu ya. Begini ya, untuk manuskrip itu banyak ya. Jadi tetapi untuk menulis nasab itu memang tidak sembarang orang gitu ya. Hanya tertentu gitu ya. Nah, selain manuskrip juga ada kitab-kitab juga gitu ya. Ya macam-macam gitu loh. Ini cerita juga tentang banyak ya. Kalau ini kertasnya beda-beda ya. Kalau ini kertas daluang. Ini kertas daluang dari kayu. Kalau tadi itu kertas Belanda. Jadi ya agak apa namanya? Kalau ini kertas daluang ini. Ini tulisannya besar-besar begini ya. Jadi seperti ini. Ini apa ini? Nah, ini manuskrip yang lebih kuno. Ini tadi manuskrip tentang apa namanya Nyai Kumala. Nah, ini manuskrip tentang Putra Menggolo dari yang putranya Mbak Janda. Nah, kita laki. Ini membahas yang laki ya. Manuskrip ini. Nyai Cendenah dari istri Nyai Omben mempunyai 4 anak, yaitu Putra Menggolo, Aputra Menggolo, Kiai Koneng, sedulure, terus Putra Menggolo Kang Anom. Ini kita pilih yang lebih kuno.